jembatan hancur ini konon meminta tumbal nyawa. Lebih baik kita hancur keluar daripada dia merdeka. Pilihan kita tetap merdeka atau mati. Arsip Rahasia kali ini akan mengungkapkan misteri yang belum sempat tersampaikan dari episode Harta Tahta Pulung Setan. Dan khususnya sosok yang kami juluki Joker. Halo para noise, selamat datang di Arsip Rahasia bersama kami, tim KTJ. Mas Amai dan juga Om Hao, apakah langsung mendapatkan kesan bahwa ada sesuatu yang besar dan energi yang besar di dalam sana gitu? Soalnya kan aku ingat di awal teman-teman ngerasa kayak kok beda. Biasanya kan Om Hao bisa langsung ini kelihatan nih ada apa gitu. Tapi ternyata pas masuk jauh lebih besar daripada yang dibayangkan gitu. Kesannya gimana itu? Iya, kalau saya mungkin saya tidak punya gambaran sama sekali. Awalnya, Dan tidak mendeteksi apapun di situ, karena perlu diketahui bahwa tempat ini tuh boleh dibilang punya teritori sendiri, jadi dia punya radar khusus. Ini satu tempat yang unik menurut saya, jadi dia menyelubungi lokasi itu tidak bisa dipantau oleh aktivitas luar. Pocong kuntilanak pun kayaknya ogah ke sana. Karena pasti kalah. Karena pasti kalah, karena bukan untuk kelas mereka. Bahkan ketika ada sosok makhluk kecil-kecil seperti itu malah menjadi makanan. Oh iya. Untuk si sosok Joker ini ya. Kenapa sebenarnya kami nggak buru-buru atau nggak mau bahas dalam banget ketika di sana? Itu karena ngancam nyawa kita juga sebenarnya. Itu ngancam nyawanya memang karena mereka udah dikerahkan untuk melakukan itu atau ini yang bertanggung jawab adalah si Joker itu atau gimana Mas? Ada dua, ancaman secara fisik. Ketiga ya, ancaman dari demon. Karena kita kan udah punya tandanya semua. Itu yang pertama. Dan yang ancaman fisik ini, kita nggak tahu siapa yang menonton konten kita. Apakah dia bagian dari mereka? Atau memang ternyata ada yang mengintai kita selama ini. Dimulai dari permainan demon yang pertama. Makanya kita selalu diarah-arahkan ke tempat-tempat yang berkaitan dengan mereka. Gitu. Cukup ini ya, ternyata cukup berkesinambungan dan mungkin masih ada kaitannya dengan demon-demon pertama yang kita temui selama penelusuran KTJ dan juga akhirnya diarahkan ke demon lagi dan tetap juga masih mengancam keselamatan kita semua, entah itu secara metafisik maupun fisik karena demon itu ada yang menyembah begitu. Nah, tapi boleh aku konfirmasi lagi ya Om dan Mas Amai. Jadi kalau di bangunan tersebut sosok yang paling kuatnya itu adalah Joker dan untuk yang mengganggunya apakah Joker itu memiliki bawahan-bawahan atau apakah dia langsung eksekusi sendiri? Sorry ya, ini kita keep rahasia sebenarnya, bukan Joker yang paling kuat. Ya ada lagi sebenarnya. Kita nggak berani sebut di sana karena ya kita bilang Joker itu masih kaki tangannya dan yang humas lah kita sebutnya. Humas ya. PR-nya. Dia yang sering menemui orang. Merinding lagi. Joker itu yang menjadi humas di sana, yang mau berkomunikasi dengan orang-orang yang menghasut, yang kamu harus nyerahkan tumbal, kamu harus melakukan ritual A, ritual B. Itu Joker. Makanya dia bisa bermanifest itu ya, bisa sekuat itu berinteraksi sama kita waktu saat kita di sana. Karena memang dia punya power itu dan emang khusus untuk itu Joker itu. Gitu. Makanya kalau bilang sosok paling kuat adalah Joker, to be honest, enggak. Karena ada sosok yang lebih kuat di tempat yang kita belum bisa masukin saat itu. Semencekam itu berarti ya di sana? Iya, semencekam itu. Dan yang jadi pertanyaan buatku lagi ya gitu.
ruangannya ini aja serem banget nih, serem banget. Joker tadi ternyata kata Om Hao dan Mas Ama itu bukan yang paling tinggi juga Mbak gitu. Itu berarti si atasannya Joker ini kekuasaannya seberapa? Apakah satu lingkup gede itu, apakah bangunan itu, dan Jokernya sendiri juga berarti anggapannya humas di gedung itu aja berarti? Iya, Joker itu humas di gedung itu aja. Dan dia juga menjadi bawahan something, sesuatu ini yang nggak kita tahu apa ya. Karena kita belum mendapat jawaban pasti. Tapi yang pasti kekuatannya Joker ini udah melampaui demon-demon di kelasnya. Jadi kan demon utama nih, contoh demon utama ada yang lagi rame nih, ada Baal, demon utama. Oke. Nah itu tuh Joker itu di bawah 2 tingkat. Oh. Di bawah 2 tingkat itu. Kekuatannya jelas manipulatif seperti demon dan jin-jin lainnya. Itu menjadi bekal bagi mereka sebagai makhluk jahat ya. Manipulatif, terus bisa menyerupai sekehendak dia tanpa harus bikin kita takut, tanpa harus bikin energi kita tersedot. Dia dapat melakukan itu, berinteraksi secara fisik, mengeluarkan suara. Dia nggak butuh tuh energi kita tuh nggak butuh karena emang udah sekuat itu. Jadi bukan kayak exchange gitu, kayak aku ambil Bukan. energimu, aku gangguin Bukan. kamu, enggak. Dia Bukan. bahkan udah punya energi yang cukup buat ganggu kita Iya. gitu. Itu teritori dia bebas melakukan apapun di sana, ya itu bahayanya sebenarnya. Dia bebas melakukan apapun. Kita datang ke rumahnya, ya terserah dia mau ngapain. Kalau ini Om, yang si penghuni-penghuni bertanduk juga di kompleks sebelah itu, apakah mereka karena sejenis ya sama si Joker ini, apakah mereka saling terkait atau bahkan mungkin saling bekerja sama entah dalam konteks menggait tumbal ataupun menggait pengikut gitu? Iya, jadi kalau kita lihat di sini tuh ada hierarki ya, ada struktur secara kepemimpinan itu mengikuti dengan di mana mereka dulu ibarat kata dipuja ya, dipuja dan dipelihara sebenarnya. Iya sih. Mungkin kalau teman-teman yang nonton episode KTJ ya, kita sempat juga beberapa kali bahas tentang penumbalan, tentang demon-demon ya siapa aja. Ini saling keterkaitan semuanya. Gitu. Oke, berarti dari yang bukan ketuanya saja kekuatannya sudah bikin Gitu kita takut, dan hitungnya waktu syuting juga kacau ya. Nah ini bagaimanakah nanti dengan kekuatan si petinggi paling tinggi ini? Tapi sebelum itu kita akan mencoba ini ya, mengulik-ulik yang tentang si Joker itu dulu, karena bagaimanapun juga kekuatannya sudah cukup sangat terasa mengancam saat itu, dan bahkan juga ada beberapa lokasi yang tidak bisa kita akses dengan bebas ya, aku bilang ya Om dan Mas Amai dan Brita. Nah itu kalau tidak salah kan ada ruang kepala yang tim kita tidak bisa masuk. Ayo masuk atau aku yang masuk. Tapi aku cukup penasaran sama isinya dulu. Ya, Biko. Jangan manipulasi mas. Cuma ambil gambar dikit aja. Enggak. Udah. Mungkin udah ya. Ini udah. Nggak bisa masuk ya. Footage tetap nggak bisa ya? Nggak bisa. Coba diambil aja nggak apa-apa. Itu kalau boleh dijelaskan lebih jujur ya aku bilang, karena kita di sini, itu sebenarnya apa yang terjadi sehingga kalian berdua memutuskan untuk oh ya sudah kita taat, kita tidak akan mencoba lebih untuk masuk gitu. Iya, tentunya di sini ada batasan ya, batasan energi, batasan kemampuan, kemudian waktu yang tepat. Menurut saya pertimbangannya itu, dan Mas Ami mungkin juga sama. Jadi kita putuskan untuk kita cari waktu yang tepat sebenarnya. Hal tentunya tidak bisa dikerjakan buru-buru, gitu. Apalagi kalau kemudian kan kita hanya sebenarnya di sini mengerange ya, kita bisanya kapan, tapi itu kan hanya kira-kira, tidak pasti. Misalkan kita bilang itu akhir tahun, tapi nggak saklek akhir tahun, mungkin 10 tahun lagi, 100 tahun lagi mungkin ya. Ini mungkin loh ya, sejauh itu gitu. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan